A few moments later. Bisa Bapak perkenalkan diri secara singkat dan karya apa saja yang telah Bapak terbitkan? Oke, nama saya Muhammad Ibnu Sina dan sejauh ini saya sudah melahirkan 4 karya sastra. Yang pertama itu di tahun 2023 novel dengan judul Eliana Menjelma Cahaya. Yang kedua itu kumpulan cerpen dengan judul Kematian Si Penulis di tahun 2024. Yang ketiga itu novel suara di Juni 2025, dan yang terakhir itu novel Orang Waras baru terbit kemarin di Desember 2025. Apa yang menginspirasi Bapak untuk menulis novel tersebut? Novel yang mana nih? Novel yang mana ya? Yang terakhir atau yang pertama? Yang terakhir deh. Terakhir, yang terbaru berarti yang Orang Waras ya. Sebenarnya inspirasi menulis novel itu semua novel sebenarnya dari semua karya yang saya lahirkan, inspirasinya itu dari pembacaan saya terhadap kehidupan gitu, terhadap fenomena manusia yang terjadi di sekitar saya gitu. Jadi karena bagi saya seorang atau menulis itu cuma akibat dari membaca. Pertama membaca buku, yang kedua itu membaca kehidupan, membaca fenomena sosial, fenomena masyarakat. Jadi inspirasi menulis novel itu dari hasil pembacaan terhadap kehidupan yang direnungkan dan kemudian dialirkan melalui kata per kata gitu, dan jadilah sebuah susunan cerita. Jadi intinya itu, inspirasinya adalah kehidupan sekitar. Secara garis besar novel tersebut menceritakan tentang apa saja? Oke, secara garis besar novel yang berjudul Orang Waras itu menceritakan tentang seorang laki-laki yang kesehariannya itu dia selalu bertelanjang bulat dan tinggal menggelandang gitu. Jadi dia tidak punya rumah, dia tidak punya teman, dia tidak punya saudara, dan dia pun tidak punya nama gitu. Jadi ya kehidupannya menggelandang aja di jalanan, tidur di gorong-gorong, dia tidur di pinggir ruko gitu. Nah, jadi dan karena kehidupannya yang demikian, maka dia dianggap oleh masyarakat tuh orang gila. Iya. Nah, tetapi kenapa kok judulnya bisa Orang Waras, tapi menceritakannya orang yang katakanlah gila gitu? Karena si orang waras ini, si lelaki telanjang ini, dia itu dilihat orang selalu bicara sendiri gitu. Pernah ngeliat orang gila, saudara Ahmad? Pernah ya? Jadi kalau Ahmad ngelihat laki-laki telanjang, terus rambutnya acak-acakan, ya nggak pakai apa-apa, nggak pakai baju gitu. Terus ngelihat dia ngomong sendiri tuh, apa yang ada di pikiran Ahmad? Orang gila. Orang gila kan? Iya, gitu. orang gila. Nah, tapi One eternity later. jadi ya selama garis besar cerita ini adalah percakapan si lelaki telanjang ini dengan si udara tadi. Nah, si udara inilah yang menyebut dia orang waras. Karena si orang waras ini, si lelaki telanjang ini memilih kehidupan demikian atas pilihannya sendiri gitu. Jadi dia nggak sekedar gila seperti yang disebut orang-orang, tapi dia punya alasan dibalik ketelanjangannya, dibalik dia ngomong sendiri gitu. Jadi garis besar itu emang rada-rada fantasi, tapi sebetulnya menyimpan satu pesan yang tersirat. Tema apa yang Bapak sampaikan kepada pembaca? Kalau tema sebetulnya lebih ke banyak sih, Mat. Di situ ada, kalau mau ditarik unsur politiknya ada, lalu ada yang pasti ada unsur kemanusiaan, humanistis gitu. Kalau mau ditarik filosofisnya ada, lalu ada lagi soal teologinya ada, soal agama, soal ketuhanan juga ada. Karena di sini nanti ada percakapan antara si lelaki telanjang ini dengan udara soal ketuhanan, soal neraka dan surga gitu, soal kehidupan gitu. Jadi garis besarnya temanya itu soal kemanusiaan aja, soal kemanusiaan, tetapi diselingi oleh soal-soal filosofis, politik, soal-soal agama gitu, dan lain-lain. Jadi tapi yang pasti ini soal kemanusiaan, humanistis. Bagaimana proses kreatif Bapak dalam menulis karya tersebut? Novel ini saya mulai tulis di tahun 2024 gitu, Mas.
Waktu itu setelah saya menyelesaikan kumpulan cerpen yang kedua, saya itu karya kedua, itu saya langsung mulai menulis yang Orang Waras. Nah waktu itu niatnya itu untuk diikutkan dalam sayembara novel gitu, yang diadakan di Februari. Karena saya sempat kirim naskah Orang Waras ini ke sayembara DKJ, tapi apa mau dikata kalah gitu, karena memang ketika saya cek kembali naskahnya ternyata memang masih banyak yang kacau gitu. Akhirnya saya putuskan untuk merombak kembali novel ini, dan kebetulan proses kreatifnya itu sama seperti novel-novel sebelumnya. Jadi tipe saya menulis itu dengan menyelesaikan dulu semua naskahnya, ceritanya, baru setelah cerita selesai, saya sunting ulang dari awal, baca ulang. Dan gitu. Jadi yang nggak jauh berbeda dengan penulis lain mungkin ya, dengan proses kreatif menulis novel ini gitu. Ya, akhirnya setelah novel itu dinyatakan tidak lolos, ya saya rombak kembali, saya sunting ulang dan jadilah novel tersebut gitu. Tantangan terbesar apa yang Bapak hadapi selama proses pembuatan karya tersebut? Tantangannya yang pertama itu soal pembagian waktu. Jadi ketika kita sudah dapat rasa nyaman menulis novel, itu kita bisa lupa waktu. Kayak kita lupa makan, kita lupa tidur gitu, kita lupa minum gitu ya. Jadi kita maunya cuma di depan komputer, misalnya otak lelah sedikit, ngerokok gitu, bikin kopi. Jadi ya udah, tidur, makan itu sampai kita lupain. Jadi tantangan pertama itu soal memanage waktu itu sangat sulit, apalagi kalau kita udah dapat kenyamanan menulis. Nah, yang kedua itu soal rasa perfeksionis. Nah, ini masalah menulis biasanya adalah di rasa perfeksionis. Jadi selalu merasa tidak puas terhadap satu paragraf, satu kalimat bahkan gitu. Jadi hari ini saya mengubah kalimat ini bentuknya seperti ini, nah besok ini bisa berubah lagi. Nah, itu rasa perfeksionis kayak gitu tuh yang kadang menjadi tantangan buat membuat cerita ini nggak tuntas gitu. Nah, paling dua itu aja Mat yang saya rasakan gitu ya, sejauh ini. Pertama soal waktu, kedua soal rasa perfeksionis tadi. Apa keunikan atau ciri khas novel yang Bapak bandingkan dengan karya-karya yang lain? Mungkin sebenarnya kalau untuk jawab pertanyaan ini lebih bagus dijawab oleh pembaca harusnya. Tapi mungkin kalau saya boleh percaya diri gitu ya. Mungkin yang menciri khaskan atau membedakan dengan karya lain, di novel ini akan disuguhkan penggambaran bagaimana ketika terjadi semacam benturan antara rasa kemanusiaan dengan rasa ketuhanan tadi. Jadi pembaca akan diajak untuk merenungi satu pemikiran tentang kemanusiaan dan ketuhanan yang kadang suka berbenturan gitu. Kayak misalnya ada soal-soal, saya bawa contoh aja ya dari penggalan cerita ini. Jadi misalnya ketika si lelaki telanjang ini bertemu dengan perempuan yang juga gila gitu, ya, yang telanjang juga. Suatu waktu perempuan ini mengajak untuk berhubungan intim di rumah kosong. Lalu si lelaki telanjang ini bilang nggak mau gitu karena dosa gitu. Karena kita belum menikah. Nah, kata si perempuan, kan orang-orang bilang kita gila, orang-orang bilang kita tidak waras gitu, maka dari itu kita tidak punya dosa. Artinya ya nggak apa-apa kita bercinta juga. Oh betul juga gitu. Akhirnya mereka melakukan itu gitu dengan alasan mereka yang nggak punya dosa, karena mereka dianggap gila. Jadi soal-soal kemanusiaan tadi atau soal-soal ketuhanan itu saya pertanyakan lewat sudut pandang orang gila gitu. Kira-kira apa istilahnya, ciri khasnya ada di narasi-narasi yang sebetulnya kontroversi. Makanya novel ini usia itu saya pasang 19 ke atas, karena bahaya ketika dibaca remaja mungkin ya, nanti takutnya salah paham. Jadi soal-soal kayak gitu, soal-soal yang
Jadi intinya ciri khasnya itu ada di soal-soal yang sebetulnya sensitif, tapi saya angkat dengan mencari aman dengan pakai sudut pandang orang yang dianggap gila. Jadi dari situ mungkin ciri khas. Bagaimana respon pembaca sejauh ini, Pak? Oh, kalau pembaca macam-macam, Pak. Jadi saya tidak terlalu saya sangat menghargai semua pembaca ya, pertama itu dulu. Tapi saya punya pembaca favorit, yaitu ketika pembaca ini merasa terganggu pikirannya, lalu mengkritik apa yang sudah saya tuliskan gitu. Nah jadi ya kalau respon macam-macam, ada yang ya biasalah, paling normatif itu wah keren, bagus gitu ya. Nah itu komentar seperti itu sebetulnya sebagai penulis saya nggak butuh gitu, karena itu ya udah, itu kan sekedar tepuk tangan aja ya. Dan tepuk tangan tuh ya cuma sementara gitu, nggak yang selamanya kan gitu. Tapi kalau ketika ada pembaca yang mengkritik, ada pembaca yang memprotes, bahkan memprotes narasi saya, nah disitulah yang saya harapkan. Karena ketika gini, saya menulis itu bukan sekedar untuk memberitahu sesuatu gitu. Tapi saya pengen dari menulis ini saya dapat sesuatu. Jadi bukan dapat hal yang materi ya, seperti uang segala macam, bukan soal itunya, tapi soal pengetahuan. Karena saya menulis itu banyak hal-hal yang sebetulnya itu bentuknya pertanyaan di dalam kepala saya yang saya perdebatkan sendiri, lalu saya tuliskan gitu. Nah harapan saya dapat pembaca yang bisa bantu menjawab pertanyaan itu gitu. Nah makanya respon pembaca yang paling saya suka itu adalah mereka yang mengkritik. Nah di situ ketika dia mengkritik, saya punya hak untuk menjawab. Disitulah terjadi percakapan, dialektika gitu. Nah jadi kalau ditanya respon pembaca gimana, macam-macam. Tetapi kalau saya mau bantu buat pertanyaan, saya pembaca favorit saya itu adalah mereka yang mengkritik tadi. Karena ketika dia bisa mengkritik, itu bukti bahwa dia membaca dengan serius. Jadi seperti itu. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para pembaca? Oh ya, pesannya simple aja. Pesannya itu sebenarnya saya pengen ngasih mengajak pembaca lewat novel Orang Waras ini agar menjadi pribadi, menjadi individu yang tidak mudah menghakimi orang lain, kendati pun dia seorang orang gila gitu. Jadi kita jangan sampai menilai sesuatu itu hanya dari indrawi aja gitu, dari apa yang kita lihat, kita dengar gitu. Tapi kita mesti selalu mencari alasan dibalik orang itu kenapa dia bisa telanjang gitu. Orang itu kenapa dia bisa dianggap gila. Karena ketika kita sudah terjun di dalam dunia kepengarangan gitu ya, penulisan itu semacam kecanduan jadinya gitu. Makanya kalau ditanya selanjutnya gimana, saya akan terus menulis gitu. Bahkan di komputer pun itu udah ada 2 naskah yang siap untuk disunting lagi. Satu itu udah 35.000 kata, satunya udah 20.000 kata, itu udah siap untuk terbitin lagi. Cuman saya biasanya kita menerbitkan karya itu menunggu momentum. Apalagi saya baru banget ngelahirin lagi, ya masa mau ngelahirin lagi gitu, doyan amat gitu ya. Makanya mungkin nanti nunggu waktu sambil saya baca ulang lagi, dan ya mungkin saya akan terus menulis ke depannya gitu. Karena saya bukan siapa-siapa, Mat gitu. Karena kalau kata Imam Ghazali ya, kalau kamu bukan anak ulama besar, bukan anak raja, bukan anak orang berharta, ya maka menulislah. Setidaknya kita meninggalkan satu kenang-kenangan selama hidup. Di orientasi saya menulis itu tadi, setidaknya ada yang mengingat saya meskipun cuma segelintir orang gitu lewat karya yang sudah saya tuliskan. Ya, jadi untuk kedepannya ya saya nggak akan berhenti menulis kan? Karena udah bukan soal mencari pembeli, mencari pembaca, tapi udah soal jalan hidup. Jadi gitu, Mat. Jadi udah siap, karya selanjutnya pasti akan lahir terus. Walaupun yang sebelumnya tuh yang baca sedikit, tapi saya nggak kapok gitu. Jadi aman, tetap lanjut menulis gitu, Mat.